Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang syarat agar bisa banjir order dari bisnis online. Nah, dengan segala kelebihan yang Anda lihat kemarin video materi sebelumnya, ya, bukan berarti terus kemudian jika Anda berbisnis online pasti sukses menuai banjir orderan. Belum tentu. Apalagi banyak sekali yang sudah coba posting-posting namun ternyata tidak sesuai harapan. Nah, hasilnya gimana? Nah, jadi hasilnya jadi boncos ya. Nah, memang dalam menjalankan bisnis online ini tidak bisa asal. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa merasakan banjir orderan. Nah, apa saja syaratnya? Yuk kita simak. Ya, syarat yang pertama adalah harus memiliki produk yang berkualitas, pasarnya luas, dan potensi repeatnya, ordernya tinggi. Nah, jadi sebelum bicara cara pemasaran atau teknis memperbanyak orderan, satu hal yang paling penting adalah produknya. Kesalahan pemilihan produk yang dijual bisa mengakibatkan mentok dan sepi orderan. Nah, lantas bagaimana sih ciri-ciri produk yang laris yang akan menghasilkan banyak orderan? Nah, ini dia, boleh dicatat ya. Silakan. Yang pertama adalah memiliki kualitas produk yang baik. Produk yang baik akan menimbulkan kesan dan kepuasan pembelinya. Jika mereka puas, maka biasanya akan menceritakan atau merekomendasikan kepada orang lain. Atau paling tidak, mereka membeli kembali atau yang kita sebut dengan repeat order. Nah, kalau seperti ini, bisa dikatakan produk yang baik akan mempromosikan dirinya sendiri dengan baik. Bisa saja produk yang kualitasnya tidak baik ketika dipromosikan terjual laris. Nah, tapi karena kualitas tidak baik, maka orang enggan pesan kembali dan tidak meninggalkan kesan positif. Bahkan tidak jarang malah memviralkan ketidakbaikan produk kita. Wah, bahaya banget itu. Jadi maka itu pastikan kualitas yang Anda miliki, produknya adalah kualitas yang terbaik. Yang kedua, pasarnya luas. Dibutuhkan banyak orang. Maksudnya, calon pembelinya ini luas, bukan spesifik. Contoh ketika Anda berjualan misalkan power bank ya, yang paling gampang. Maka potensi pasarnya adalah pengguna handphone. Ya. Nah, Anda cek saja berapa jumlah pengguna handphone di Indonesia. Wah, banyak banget ya. Menurut data aja sudah sampai 65% jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 175 juta. Wow, banyak banget ya. Jadi berarti power bank ini punya pasar yang luas. Ya. Jadi karena ada misalkan produk yang memiliki pasar yang terbatas. Ya, contoh Anda memasarkan misalkan peralatan terbaru untuk praktek dokter gigi. Nah, jumlahnya terbatas pastinya, ya kan? Nah, silakan cek apakah produk Anda punya pasar yang luas, punya potensi repeat order yang tinggi. Tidak semua produk yang dipasarkan memiliki potensi pembelian ulang atau repeat order yang tinggi ya, seperti penjualan rumah, ya, seperti furniture, seperti otomotif, dan lain-lain. Maka jika Anda ingin kebanjiran order setiap bulannya, pilihlah produk yang potensi pembelian ulangnya tinggi, atau dengan kata lain, setiap bulan orang yang sudah pernah beli akan beli kembali. Beberapa contoh seperti roti tawar. Ya, betul. Seperti contoh apalagi? Selai. Ya.
Misses, ya, kosmetik misalkan, pulsa, fashion, nutrisi, dan lain-lain. Anda bisa cek di marketplace, kategori terlaris atau Google Trend untuk dapat produk apa yang laris di pasaran. Sehingga penjualannya kebanjiran order. Anda bisa memulai dengan menjadi reseller atau agen, ataupun menjual produk Anda sendiri. Jika memang Anda mampu membuatnya produk itu sendiri. Ya, jadi Anda bisa membuat produknya sendiri, Anda boleh. Jadi yang dibeli orang lain dari Anda adalah produk. Maka pastikan produknya ini bermanfaat dan mengesankan saat digunakan. Paham ya? Jadi paham kalau gitu kita ke produk dan media pemasarannya. Nah, setelah memiliki produk yang baik dan dibutuhkan serta berpotensi repeat order tinggi, apakah langsung bisa banjir order? Ya, belum lah. Ya, belum. Karena produk yang terjual atau orderan bisa didapatkan kalau ada penawaran. Apa? Penawaran. Nah, kalau nggak ada penawaran, ya nggak ada penjualan. Ya, nah seringkali terjadi para pebisnis atau penjual online menawarkan produknya dengan semangat. Posting, nggak taunya nggak closing. Salahnya di mana, Chef? Ya, ini dia. Jadi salah satu masalah yang sering kali terjadi adalah pebisnis online tidak memahami kategori produk yang mereka pasarkan. Sehingga keliru menempatkan media pemasarannya. Nah, karena biasanya masing-masing kategori ini ada media pemasarannya yang bisa membuat penjualnya lebih mudah menjual produk tersebut. Maksudnya gimana, Chef? Nah, dicatat dulu ya. Yuk kita mengenal kategori produk dulu secara garis besar ya. Nah, boleh dicatat. Jadi produk ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu produk yang dicari dan produk yang ditawarkan. Ya, kita bahas ya, apa maksud kedua kategori tersebut ya. Oke, boleh dicatat. Produk yang dicari, ya. Kategori produk ini merupakan kategori produk yang biasanya untuk mendapatkan penjualannya karena produk tersebut dicari-cari pembelinya. Biasanya punya ciri produknya spesifik, berharga mahal, dan pembelinya sudah memikirkan dan memutuskan untuk beli dahulu sebelum mencari produk tersebut. Paham ya? Oke. Agar lebih mudah dipahami, saya akan berikan contoh kategori produk ini. Misalkan nih, bibit tanaman tertentu, misalkan bibit salak pondok. Seseorang yang mau beli produk ini kemungkinan dia akan mencari di internet untuk membelinya. Apabila di daerah mereka tidak ada yang menjual, ya, jadi dia mencari di internet. Contoh yang lain, Chef. Oke, baik. Saya kasih contoh yang lain, seperti contohnya misalkan spare part mobil, ya, keluaran lama, nih ya. Karena tidak semua toko spare part ini memiliki stoknya, maka biasanya pembeli akan mencari melalui internet. Contoh yang lain, baik. Elektronik seperti HP, televisi, dan lain-lainnya. Pembelinya sudah memikirkan beberapa waktu sebelumnya. Bisa sebulan sebelumnya untuk membeli produk ini. Contoh yang lain, oke. Contoh yang lain misalkan otomotif seperti sepeda motor dan mobil atau sepeda yang sudah jelas orang itu mau beli. Mobil pasti mikirin dulu budgetnya. Ya, tipe dan tahun pembuatannya, baru mencari produk tersebut. Yang lainnya, Chef. Baik. Saya kasih contoh yang lainnya. Properti.
Ya, kalau yang ini pasti pembelinya mempersiapkan benar-benar budgetnya ya. Dan spesifikasi lainnya. Setelah dirasa budgetnya sudah cukup, maka pembeli akan mencari produk yang cocok. Nah, untuk produk kategori ini akan sangat cocok jika dipasarkan di marketplace, CEO Google, website, YouTube, atau grup jual beli. Karena biasanya mereka akan menggunakan kolom search atau pencarian di Google, di YouTube, marketplace, dan sebagainya. Ya. Anda coba bayangkan ketika orang menjual rumah, maka akan kurang pas kalau menjualnya di sosial media pribadi. Ya. Mereka seperti Facebook dan Instagram, kecuali grup jual belinya. Ya. Dari sini paham ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kemudian yang kedua adalah produk yang ditawarkan. Ya, dicatat. Jadi kategori produk ini merupakan kategori produk yang biasanya untuk mendapatkan penjualannya karena produk tersebut ditawarkan kepada target market atau prospeknya. Nah, biasanya sering ditawarkan di sosial media, menonjolkan aspek persuasi melalui tulisan manfaat atau gambar dan video yang menarik, sehingga orang yang melihatnya walaupun tadinya tidak berencana membeli produk tersebut pada awalnya, namun setelah melihat iklan atau penawarannya tertarik, baru dia membelinya. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Jadi agar lebih mudah dipahami, saya akan berikan contoh kategori produk ini. Contoh misalkan fashion, baik fashion muslim atau yang lainnya. Sering kali kita melihat produk ini ditawarkan di sosial media. Gambar yang menarik, penawaran yang menggugah, jadi andalan agar terjadi penjualan. Produk yang lain apalagi? Misalkan herbal ya, atau produk kesehatan ya. Jadi apa yang harus diulas misalkan di sosial medianya, ulasan yang bermanfaat atau testimonial yang ditampilkan di sosial media akan membantu terjadi penjualan. Ya. Contohnya apa lagi, Chef? Ya oke, misalkan kosmetik ya, emak-emak ini foto memakai model, video dan testimonial serta caption yang menarik biasanya jadi senjata untuk memperoleh penjualan. Yang lainnya apalagi, Chef? Oke, produk edukasi. Ya, kayak di Juragan Kue Academy ini ya. Oke, yang lainnya misalkan baik edukasi anak, bisnis, dan spiritual, ulasannya biasanya bermanfaat ya. Dan solusi yang diberikan biasanya menjadi senjata utama memperoleh penjualan di sosial media. Ya, contohnya misalkan teman-teman lihat di Facebooknya Juragan Kue atau di Instagramnya. Pasti bermanfaat semuanya. Yang lainnya lagi, Chef, snack kuliner ya. Ini paling gampang nih teman-teman bisa terbukti mendatangkan penjualan produk ini melalui sosial media dengan cara upload gambar atau video yang ngilerin. Dan untuk produk kategori ini sebaiknya menggunakan sosial media, hanya saja perlu mengumpulkan target market yang tepat ya. Ya, jadi karena penawarannya bukan ke target market, jadi menghasilkan minim order atau penjualan. Jadi yang pertama adalah banyakin dulu target marketnya. Jadi produk kategori ini cocok dipasarkan melalui Facebook personal, Facebook Ads, Instagram personal, Instagram Ad, TikTok, WhatsApp, dan lainnya. Jikapun menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokped, dan lain-lain, biasanya dijadikan tempat transaksinya saja. Ya, jadi yang paling perlu adalah kita menghadirkan traffic ke media pemasaran. Baik, setelah memahami kategori produk dan media pemasarannya, maka untuk mendapatkan orderan, langkah selanjutnya adalah Anda menghadirkan traffic ke media pemasaran tersebut. Nah, traffic itu apa? Ya, sederhananya begini. Traffic adalah mereka atau calon pembeli atau target market
ya, itu adalah traffic. Jadi tanpa ada calon pembeli yang melihat penawaran produk kita jual, ya tidak akan terjadi penjualan. Hal yang paling dasar dan banyak dialami pebisnis online adalah mereka tidak bisa menghadirkan traffic ke media pemasaran yang mereka miliki. Diingat ya, dan dicatat, no traffic, no sales, no income. No traffic, no sales, no income. Ini Anda harus pahami dulu sebagai dasar berbisnis online. Sekalipun penawaran Anda cetar membahana, super menarik, tapi kalau nggak ada yang melihatnya, ya zong. Nah, jadi jika mau mendatangkan banyak orderan, maka pekerjaan utama di awal adalah menghadirkan traffic. Biasanya sih persentasenya terjadinya closing itu 1 hingga 10% dari jumlah traffic yang kita miliki. Bisa di atas atau di bawah angka itu, tergantung beberapa faktor lainnya. Ada 2 jenis traffic yang bisa Anda datangkan. Ya. Yang pertama adalah traffic berbayar, dan yang kedua adalah traffic organik. Saya bahas satu-satu ya, traffic berbayar. Yaitu traffic yang didatangkan agar melihat penawaran atau iklan kita secara berbayar. Ya, jadi kita membayar jumlah tertentu agar iklan kita menjangkau jumlah traffic tertentu. Keuntungan traffic berbayar ini lebih mudah mendatangkan traffic dengan jangkauan jumlah tertentu. Namun kekurangannya adalah resikonya boncos atau rugi. Ya, jika tidak menguasai ilmunya, misal kita bayar iklan 500.000, ternyata penjualan dari traffic berbayar ini hanya menghasilkan 100.000 dari profit penjualan. Nah, sehingga minus 400.000. Maka itu, untuk menjalankan traffic berbayar ini, saya sarankan untuk belajar dan memiliki mentor. Ya. Contoh yang kedua. Saya bikin contohnya dulu ya. Contoh traffic yang berbayar ya. Contoh traffic berbayar itu kayak apa sih ya? Kayak FB Ads ya, iklan berbayar di Facebook, Instagram Ads, iklan berbayar di Instagram, Google Ads, iklan berbayar di Google. Ya. Di Google Search itu yang biasa teman-teman pakai, ya, jika seseorang mencari dengan kata-kata kunci tertentu. Contoh yang lainnya misalkan iklan berbayar di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. TikTok Ads, ya, Anda juga bisa gunakan. Jadi tergantung sesuai media pemasaran yang Anda gunakan. Asalkan Anda pelajari betul cara beriklannya. Selanjutnya adalah traffic organik. Nah, ini yang saya suka. Traffic organik ini adalah traffic yang dihadirkan ke media penjualan kita secara gratisan. Kunci keberhasilan traffic organik ini adalah ketekunan. Ya, ketekunan dalam membuat konten yang menarik. Jika Anda menggunakan sosial media, jadi isi status sosmed Anda bukan hanya sekedar jualan saja. Atau Anda bisa melakukan optimasi kata kunci atau yang kita sebut dengan SEO ya. Jika Anda menggunakan website dengan membuat banyak artikel yang relevan dengan kata kunci, atau Anda bisa sering menaikkan produk di beranda jualan Anda di marketplace ya. Jadi waktu untuk menjangkau jumlah tertentu ini memang lebih membutuhkan waktu ya. Jadi sebut saja seperti di Juragan Kue, kita baru 1 tahun, ya alhamdulillah kita memiliki beberapa sosial media dengan follower ya sekitar 27.000, ya alhamdulillah ya. Dibandingkan dengan traffic berbayar, traffic gratisan ini minim resiko loh ya, karena memang gratisan. Ya jadi konkretnya, kalau Anda menggunakan sosmed, perbanyak followernya atau subscribernya ya. Kalau Anda menggunakan marketplace, perbanyak kunjungan ke toko online Anda,
dengan sering menaikkan produk. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan WhatsApp atau Telegram, maka perbanyaklah kontak database. Nah, bagaimana dengan database Anda? Apakah sudah banyak? Ribuan? Ratusan? Ya. Jadi tambah terus. Jadi makin besar yang melihat penawaran Anda, nantinya makin besar peluang produk Anda terjual. Ya. Jadi konversi trafficnya ini menjadi penjualan. Nah, intinya itu, ya. Jadi kita mendapatkan penjualan atau orderan. Ya. Setelah menghadirkan traffic ke media pemasaran kita, saatnya kita rubah atau kita konversi traffic yang berupa calon pembeli menjadi pembeli beneran dan terjadi transaksi. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, ini banyak pertanyaan nih. Bagaimana sih, Chef? Bagaimana sih orang yang sudah mau datang ke media pemasaran yang kita gunakan agar membeli produk kita? Ya, saya jawab ya. Jadi jawabannya adalah penjelasan yang pertama, dan yang kedua adalah penawaran produk kita. Dicatat ya. Penjelasan dan penawaran produk kita. Ini adalah tahapan kunci, ya. Tidak sedikit orang yang gagal mendapatkan pembeli karena mereka tidak bisa menjelaskan produk dengan baik, ya. Dan penawarannya tidak menarik sehingga kurang kuat alasannya kenapa si prospek harus membelinya. Nah, sini paham ya? Jadi, tidak hanya sekedar menuliskan iklan penawaran saja, tapi lebih dari itu. Kita wajib menjelaskan produk dengan baik dan terutama masalah apa yang dapat diselesaikan jika beli produk kita. Juga apa manfaatnya yang akan mereka rasakan jika menggunakan produk yang kita tawarkan. Nah, ilmu yang bisa membantu Anda untuk bisa menjelaskannya dengan baik dan benar adalah, dicatat ya, copywriting. Ya. Copywriting adalah tulisan persuasi yang digunakan untuk menawarkan produk atau jasa yang kita miliki kepada calon pembeli. Ya. Udah dicatat? Nah, bayangkan jika Anda menguasai ilmu ini, Anda tentunya akan jauh lebih mudah menghasilkan orderan, bukan? Nah, karena bisnis online itu antara penjual dan pembeli, ya, tidak bertatap muka, maka perlu sekali Anda menguasainya. Ya. Jika Anda menguasai copywriting, Anda bisa membuat persuasi dalam bentuk lain, yaitu video atau gambar. Namun, dasarnya Anda harus menguasai copywriting yang berbentuk tulisan terlebih dahulu. Jadi prinsipnya begini. Ini prinsip copywriting ya. Yaitu yang pertama adalah menggunakan, ini contoh ya, menggunakan headline yang bisa membuat pembaca penasaran dengan isi copywriting itu. Ya. Jadi headline ini seperti judul, posisinya paling atas. Dan sangat menentukan kalau headline-nya menarik dan bikin kepo, maka pembaca biasanya akan lanjut membaca isinya. Salah satu contoh rumus membuat headline yang bikin penasaran. Ini dicatat, ini penting banget, ya. Rumusnya, salah satu rumusnya. Bagaimana
tambah manfaat, tambah tanpa, tambah hambatan. Berikut penggunaan seperti berikut. Contoh ya, ini contoh kalimatnya. Bagaimana menciptakan produk tanpa keluar uang jutaan? Nah, bagaimana menaikkan omset sebulan tanpa trial dan error? Nah, bagaimana terlihat menarik dan enak tanpa harus beli bahan yang mahal? Nah, itu contoh kalimatnya. Masih banyak sebenarnya rumusnya atau formula headline yang lainnya. Lebih lengkapnya Anda bisa belajar ya. Dan jangan lupa harus cari mentor yang baik. Ya. Yang kedua, selain headline, teman-teman di copywriting bisa menggunakan kalimat penghubung. Ya. Apakah setelah Anda membuat headline langsung memberikan penawaran produk? Oh, tentu tidak. Anda butuh kalimat penghubung. Ya. Agar apa? Agar pembacanya menyamakan frekuensi atau mau membaca penawaran kita sampai selesai nantinya. Oke? Anda bisa menggunakan kalimat penghubung berupa cerita, data, dan fakta yang berhubungan dengan masalah yang nantinya Anda berikan solusinya. Ya. Berikutnya adalah saya kasih contoh ya, namanya rumus yes set atau untuk mendapatkan persetujuan pembacanya. Saya berikan satu contoh, yaitu yes set formula, ya, yang berfungsi membuat alam bawah sadar pembaca ini setuju dengan penawaran kita nantinya. Maka kita pancing dengan jawaban yang jawabannya kemungkinannya ya. Berikut contoh kalimatnya. Sebelum Anda membaca pesan ini sampai selesai, saya ingin pastikan apakah Anda sedang atau pernah mengalami hal-hal berikut ini. Mau bikin kue tapi tidak mau gagal? Sudah pernah bikin tapi hasil kurang maksimal? Ribet karena harus mencoba merek bahan dan pilihan resep tanpa mentor? Mau bikin kue buat usaha tapi takut bangkrut? Nah, itu contoh kalimatnya. Jika Anda menjawab ya karena pernah dan sedang mengalami hal tersebut, maka Anda boleh baca pesan ini sampai selesai. Karena solusinya ada di bagian akhir pesannya. Nah, bagaimana? Contoh kalimatnya? Oke, saya lanjut. Sekarang berikutnya adalah memberikan solusi dengan menawarkan produk atau jasa yang kita pasarkan. Nah, saatnya memberikan penawaran berupa solusi dari permasalahan pembaca atau calon pembeli. Ditambah, berikan penawaran yang sulit ditolak. Bisa berupa promo, bonus, garansi, dan beri batasan penawarannya agar tidak menunda beli. Misalnya ya, misal hanya berlaku sampai berapa? 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau sebagainya. Ya, saya kasih contoh kalimatnya. Ya, contoh kalimat copywriting. Memperkenalkan solusi yang membantu Anda menambah penghasilan yang tanpa ribet, yaitu Open Recruit Agent jika. Nah, seperti itu. Produk yang akan dijual adalah seputar pendidikan bisnis, baik berupa buku, bisnis, maupun kursus online yang pasarnya sudah terbukti besar dan dibutuhkan. Bagaimana? Sudah paham kalimatnya? Nah, bukankah semua orang yang ingin sukses berbisnis butuh ilmu dan panduan? Selain itu, akan ada penawaran spesial bagi Anda jika daftar dalam minggu ini. Maka, Anda mendapatkan potongan harga bimbingan, ya,
atau mendapatkan bimbingan selama 15 hari. Asik banget. Manfaatnya dapat, hematnya juga dapat. Anda boleh cek info lengkapnya di official Juragan Koi atau agen resmi Juragan Koi yang Anda kenal. Nah, bagaimana? Kira-kira ada gambaran kalimatnya. Jadi seperti itu. Dan ini yang paling penting. Yang terakhir ya, yaitu arahan daftar atau beli. Nah, ini pamungkasnya. Sudah panjang kali lebar, jangan lupa arahkan untuk beli atau daftar. Bisa arah ke web Anda, ke nomor WhatsApp Anda, atau ke toko marketplace Anda, atau klik tombol atau link. Tergantung apa media yang akan Anda gunakan untuk closing. Jangan sampai Anda sudah membuat penawaran menarik, namun lupa mengarahkan untuk beli. Saya kasih contoh kalimatnya. Ya, saya kasih contoh kalimat penggunaannya. Untuk segera merasakan manfaat menjadi agen resmi, silahkan Anda klik wa.me/628523003603688. Saya nggak memaksa Anda harus daftar sekarang, kecuali Anda kehilangan promo spesialnya. Jadi boleh kok, langsung pesan aja di link berikut ini. Jika Anda sudah putuskan untuk memiliki tambahan pendapatan sekarang, boleh langsung klik sekian, dan lain-lain. Gimana? Kalimatnya sudah masuk? Nah, itu contoh copywriting. Ya, ada beberapa copywriting yang saya sebutkan tadi. Nah, itu tadi sedikit tentang copywriting. Jadi, belajarlah lebih dalam lagi ilmu ini agar Anda bisa meningkatkan penjualan Anda. Oh ya, selain copywriting, ada satu hal lagi yang perlu kita pelajari, yaitu teknik closing atau teknik chatting. Sudah lumrah, sebelum beli, biasanya calon pembeli bertanya atau melakukan chatting. Sebenarnya bertanya adalah salah satu buying sinyal atau tanda dia tertarik dengan penawaran kita. Hanya saja, seringkali kita keliru dalam cara membalas chatnya. Sehingga gagal ya mendapatkan orderan. Nah, teman-teman, teknik ini adalah teknik yang menjawab pertanyaan dengan bertanya. Dengan teknik ini, Anda bisa mengontrol dan bisa menggali apa yang mereka butuhkan. Intinya, jangan sampai chatnya berhenti di Anda. Seringkali dalam menjawab chatting kita. Kebingungan karena menjawab pertanyaan dengan tidak bertanya. Nah, itu kesalahannya. Jadi, tanya kembali. Lanjut nanti malam ya, saya ulas tentang bagaimana chatting menjadi closing. Ini menarik sekali dan insya Allah akan berdampak ke perubahan orderan teman-teman. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.